Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan terbesar, kenikmatan termahal, yaitu kita diberikan nikmat berupa keimanan. Kita masih detik ini diberikan nikmat Islam, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita sampai ajal nanti tetap dalam kondisi beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah ridho dengan aktivitas kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal solih yang kelak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jannahnya. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjadikan beliau sebagai suri tauladan bagi kita semua, sehingga kita bisa mengamalkan perintah Allah, menjauhi setiap larangan Allah, baik itu yang sifatnya dalam hati maupun dalam perkataan maupun perbuatan. Mudah-mudahan aktivitas kita pada siang hari ini bisa menambah ilmu kita, bisa mengubah mindset hidup kita, sehingga kita menjadi seorang muslim yang cinta akan ilmu, menjadi seorang muslim yang senantiasa suka untuk berubah menjadi lebih baik, sehingga kelak menjadi umat yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khairul ummah. Amin ya robbal alamin. Ya, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita pekan lalu ya, yaitu masih membahas tentang hal-hal yang merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak hanya syirik saja yang bisa merusak keimanan kita. Tentu kita tidak mau ya ibu-ibu kalau keimanan kita itu ternodai ya. Karena kita berharap tadi ya, akhir hidup kita itu happy ending alias husnul khotimah. Maka wajib bagi kita untuk berikhtiar, untuk berusaha mencari tahu ilmunya. Nanti kalau sudah tahu ilmunya apa saja, yang kedua kita harus ngecek, memuhasabahi diri kita sendiri. Adakah tadi yang kita bahas itu sedang kita lakukan atau masih kita lakukan? Kalau masih, maka kita harus segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ternyata kemarin pun ada gitu ya, yaitu syirik. Karena tadi setiap maksiat di dalamnya pasti ada dosa syirik, dan gak mungkin kita itu bebas dari dosa. Maka tadi ini adalah sebuah kesadaran yang senantiasa kita pupuk setiap hari ya, dengan mengingat itu minimal seminggu sekali hadir dalam majelis ilmu untuk mengingatkan kita, selain ibadah ya, untuk mengingatkan kita, merefresh terus keimanan kita sepanjang hayat hidup kita. Berarti kalau ditanya sampai kapan sih aku harus ngaji? Sampai kapan? Iya, sampai ajal menjemput. Karena keimanan itu harus senantiasa di-refresh setiap hari sampai ajal menjemput. Begitu ya ibu ya. Berarti nggak ada liburnya harusnya. Kecuali ibu punya hajat syar'i. Ya, mudah-mudahan hajatnya yang baik-baik. Misal nikahin anaknya, ya, nyunatin anaknya, gitu aja hajatnya ya. Amin ya robbal alamin. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang syirik, gitu ya. Lalu yang kedua, yang sering kaum muslimin
tidak sadari gitu ya, sering kita abaikan, itu adalah terkait dengan yang kemarin sudah saya spill, yaitu ada di dalam surat Al-Bayyinah ayat pertama. Itu juz 30 ya Bu ya. Mari kita baca ayat 1 ya, surat Al-Bayyinah, hafal ayat 1 aja. Nah, yuk kita ta'awudz sama basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ayat 1 ya Bu ya. Udah 1 aja Bu. Saya khawatir 1 aja nggak selesai gitu loh. Waktunya kita bahas ya. Oke. Ya ayuhan. Lam yakunil ladzina kafaru. Bahwa ada kelompok atau golongan namanya orang kafir. Gitu ya maksudnya. Dan orang kafir itu lam yakunil ladzina kafaru min, terdiri dari ahlil kitab. Jadi orang kafir itu ada 2 macam. Yang pertama ada namanya ahli kitab. Yang kedua wal musyrikin, yaitu orang-orang musyrik. Nah, sampai sini berarti ya. Nah, yang orang musyrik tadi sudah kita bahas minggu lalu ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui ya bahwa musyrik itu termasuk kafir, ya kan? Karena kafir tadi ada 2 jenis, ahli kitab sama musyrik. Musyrik itu orangnya, ya, kelakuannya namanya syirik, sudah kita bahas. Lalu kafir itu apa? Kenapa kita perlu membahas kafir? Karena begini Ibu, zaman sekarang itu banyak orang yang dengan mudah mengkafirkan orang lain. Banyak orang yang dengan mudah mengkafirkan saudaranya muslim yang lain, padahal dia belum tentu kafir. Atau sebaliknya, ya, menganggap orang kafir itu bukan kafir. Ada yang begitu, ada. Yang harusnya itu orang kafir dibilang bukan kafir. Yang harusnya dia itu bukan orang kafir dibilang kafir. Bahaya nggak itu? Bahaya. Nanti saya sampaikan bahayanya apa, ancamannya apa. Maka sebelum kita belajar kafir itu apa, ya kita harus tahu ya kenapa kita penting membahas istilah kafir ini, supaya nggak asal menuduh orang kafir sembarangan, supaya nggak mudah ngejas, bukan jas ya, kalau bahasa anak zaman sekarang kan ngejas, judging gitu, menuduh asal ngucap kamu kafir loh. Biasanya itu yang suka begitu ya, dia baru ngaji sekali. Setelah ngaji sekali merasa ilmunya banyak, terus keluar dari pengajian nemu sama pendapat yang beda. Karena merasa pendapat dia sama temennya tadi beda, langsung serta-merta kafir kamu. Nah, itu yang harus kita waspadai. Makanya kafir itu apa ya? Sama, kalau misalnya kita mau belajar istilah, kafir itu kan istilah dari mana tadi Bu? Kafir tadi istilah dari mana asal-usulnya? Yang Ibu baca tadi apa? Dari Al-Quran. Kayaknya pikirannya masih di dapur. Loh, barusan kita tadi aja baca Quran bareng. Surat apa tadi? Surat Al-Bayyinah ayat. Kan saya tanya, istilah kafir tadi yang mengenalkan itu di mana? Al-Quran. Gitu, surat Al-Bayyinah ayat 1. Berarti ini tuh istilah dari siapa? Dari Allah.
Jadi bukan karangan saya, bukan karangan manusia. Ini istilah Al-Quran. Beriman nggak kepada Al-Quran? Berarti kalau di dalam Al-Quran ada istilah kafir, berarti memang ada orangnya. Seperti syirik kemarin, ada makna bahasa, ada makna istilah. Makna bahasa kafir artinya menutupi. Tahu menutupi? Nah, menutupi ini ketutupan. Jadi kafir dari mana bahasa artinya apa? Menutupi, tertutup. Tapi kan jadi belum jelas ya kalau itu dari sisi bahasa. Maka kita perlu tahu dari makna istilahnya atau makna syar'inya. Berarti kafir makna istilahnya itu adalah orang yang menutupi hatinya. Nah, berarti kafir itu adalah orang yang menutupi hatinya dari kebenaran Islam. Itu tulis nggak ya? Maksudnya saya perlu nulis nggak? Iya, kayaknya nggak usah lah ya. Tulis aja lah. Takutnya nanti nulis ibu-ibu ikut nulis. Berarti kafir itu apa tadi? Orang, yang jelas ini orang. Dari kata kafir menutupi gitu ya. Orang yang menutupi, yang ditutupin apa? Hatinya. Bukan badannya ya Bu ya. Dari apa? Kebenaran. Kebenaran apa? Islam. Islam itu dari siapa Bu? Dari Allah. Ini definisi kafir. Berarti dia sengaja atau tidak sengaja? Menutupi. Sengaja. Saya menutupi. Nah, itu kan sengaja. Berarti orang ini sengaja menutup pintu hatinya dari kebenaran. Kebenaran ini adalah kebenaran Islam. Ya, dari Allah. Sehingga akibatnya apa? Dia akan mengingkari apapun yang dibawa oleh Rasulullah. Mengingkari. Tahu Ibu mengingkari? Apa? Mengingkari yang dibawa siapa? Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingkar itu bukan bohong, tidak setuju, ya mengingkari. Ya, saya mengingkari janji kan gitu ya. Ingkar itu tidak percaya, tidak menepati, pokoknya ingkar. Nah, ini adalah definisi dari kafir. Berarti kafir itu pelakunya, ya enggak? Misalkan nih contoh, ini orang kafir, berarti kafir itu pelaku, orangnya. Kalau perbuatannya namanya apa? Apa? Kufur, benar. Kalau kemarin syirik itu perlakuan apa? Perbuatannya, orangnya namanya musyrik. Nah, kalau kafir ini adalah pelaku, orangnya. Sedangkan kalau perbuatannya apa tadi namanya? Kufur. Kafir sama kufur. Beda ya Bu ya? Perbuatannya namanya kufur, kafir itu orangnya. Nah, ini orangnya, ini perbuatannya. Kenapa sih kita harus bisa membedakan antara kafir dan kufur? Saya kasih alasan ya. Tadi kita tidak boleh asal menjudge, menuduh seseorang itu kafir. Karena menuduh orang kafir itu adalah tuduhan yang sangat berat. Rasulullah pernah menyampaikan peringatan bagi kita semua. Barang siapa yang menuduh seseorang kafir, kamu kafir, dia kafir, tahu nggak? Dia itu kafir. Tanpa ada bukti yang jelas, maka dosa kafir itu akan balik kepada dirinya. Dirinya itu siapa Bu? Yang menuduh, jangan kita.
Kalau contoh jelek itu jangan kita gitu ya. Amit amit jangan ibu ya gitu ya. Apa tadi kata Rasulullah? Barang siapa menuduh orang lain kafir, dia itu kafir loh, tanpa bukti yang jelas, maka dosa kafir itu akan balik kepada dirinya. Dirinya itu adalah orang yang menuduh. Ini peringatan supaya kita itu tidak sembarangan menuduh orang lain itu kafir tanpa bukti yang jelas. Kecuali kalau memang dia menyatakan diri. Ya, kalau kayak orang Nasrani kan memang sudah menyatakan diri menyembah Yesus gitu kan ya. Benar, dia orang kafir. Tapi kadang istilah kafir ini lemes banget itu mulut. Dituduhkan kepada sesama muslim hanya karena beda pendapat. Yang pendapat itu bukan masalah pokok, tapi masalah cabang. Misal nih, mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Kadang kan ada orang sholat subuh itu pakai kunut, ada yang sholat subuh nggak pakai kunut, ada orang yang tahlilan, ada orang yang melarang tahlilan. Itu kan perbedaan di masyarakat. Nah, terkadang perbedaan itu tuh yang ketika tidak bijak, modal semangat ibadah tanpa kemudian ada kejelasan ilmu, orang itu bisa semena-mena menuduh saudaranya itu kafir. Seperti itu, makanya kita harus ngerti definisi kafir ini, gitu ya. Nah, maka tuduhan kafir ini adalah tuduhan yang sangat berat, ya. Terbukti ya Bu ya bahwa surat Al-Kafirun, tahu? Bunyinya gimana? Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi istilah kafir ini itu baru Allah kasih setelah 13 tahun Rasulullah berdakwah. Jadi nggak dari awal Allah itu langsung ngajarin tentang kafir. Nanti diajarin dulu orang-orangnya 13 tahun. Kalau memang ngeyel, menutup pintu hatinya dari kebenaran. Selama berapa tahun tadi? 13 tahun baru Allah perkenalkan istilah kafir. Artinya nggak sembarangan. Allah itu ngasih istilah kafir butuh waktu yang lama. Nah, ini bisa kita ambil hikmahnya ya. Jadi kalau ngajarin ibu-ibu kok bandel ibu-ibunya, di sini jamaahnya bandel misalkan ya, dikasih tahu ngeyel, jangan putus asa dulu karena belum 13 tahun. Berarti kalau udah 13 tahun ditinggalin, ya boleh ya, nyari ini aja jamaah yang lain gitu ya. Soalnya ngeyelnya kok nggak selesai-selesai gitu ya, nggak hatam-hatam gitu ya. Nah itu, dengan kata lain gitu ya, itu tuh Rasulullah lakukan ya 13 tahun dakwah, ya tertutup terus hatinya dari kebenaran. Nah, sama kayak ibu-ibu ngajak ngaji tetangganya sudah 13 tahun, nggak mau, boleh ganti orang yang mau diajak. Tapi kalau mau tetap ngajak dia ya boleh aja gitu ya. Karena 13 tahun ini kemudian baru turun surat Ar-Rahman. Yang diulang-ulang kata apa Bu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya apa? Nikmat mana yang kamu dustakan? Ini bukan uji nikmat. Masalah itu setelah bebal 13 tahun masih menutup pintu hatinya. Ya, terus syirik terus. Dikasih tahu itu syirik, dikasih tahu itu jimat itu syirik selama 13 tahun gitu kan ya di Mekah ya. Sampai kemudian ya Allah sudah dikasih tahu selama 13 tahun. Ada Rasul di tengah-tengah kalian. Sabar ngasih tahu 13 tahun. Itu kan nikmat. Maka Allah kasih berapa pengulangan kan dalam surat Ar-Rahman. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Dikasih tahu 13 tahun dengan sabar. Ada gurunya yang ngajarin 13 tahun. Kok masih tertutup pintu hatinya dari kebenaran. Ini Nabi tuh kayak gitu. Oh, berarti kalau ngajarin orang 13 tahun agak berubah-ubah itu gurunya bisa kabur. Gitu ya. Ya itu contoh. Makanya mungkin bisa bukan kemudian Rasulullah itu ngambek, enggak. Ini tuh kayak
yang namanya pendidikan, taklim, mengubah orang, itu juga punya target nggak Bu? Sekolah itu ada targetnya nggak? SD berapa tahun? SMP baru berapa? Tambah SMA berarti berapa? Orang dididik 12-13 tahun nggak ada perubahan. Jangan sampai begitu kan ya? Untung kita masih baru 2 bulan ya, masih lama gitu kan. Iya gitu kan ya. Yo jangan nunggu sampai 13 tahun baru mau berubah. Makanya ngaji kita kan sedikit-sedikit ya Bu ya. Sedikit dulu kita ngaji. 1 jam kita ngaji. Sedikit-sedikit perubahannya gitu kan ya. Jangan dinanti-nanti. Kalau sudah tahu itu harus meyakini dengan sepenuh hati. Nanti tampak dalam amal perbuatan. Apa bisa orang itu berubah drastis? Langsung jadi solehah luar biasa gitu, jadi ustazah gitu? Gak bisa. Butuh proses. Mudah-mudahan di sini ya, tidak nunggu 13 tahun sudah menjadi ustazah yang keliling muri Cilengsi. Amin ya robbal alamin. Jadi nggak usah nunggu 13 tahun gitu ya, 5 tahun gitu ya sudah keliling ya. Atau mungkin sudah keliling ngapain gitu ya, tausiah gitu ya, ya kan ngasih pencerahan ke teman-temannya gitu ya. Jadi ada perubahan. Wah, gawat itu nanti kalau aku nggak bisa keliling aku nggak mau. Itu kan namanya apa ya Bu ya, harapan ya Bu ya. Kita itu kalau berharap yang baik-baik sama Allah harus muluk-muluk nggak? Iya. Masuk surga itu muluk loh Bu. Iya. Saya pengen jadi penceramah nanti. Amin. Gitu kan ya robbal alamin. Diaminin saja boleh nggak? Iya. Gitu. Nah, mungkin saya juga 13 tahun yang lalu juga belum bisa. Iya kan ya? Iya. Nah, kita kan pengen aja dulu, niatkan dulu karena iya belajar di rumah. Minimal kan jadi ustazah di rumah ya. Ada anak buahnya kan di situ. Balik lagi tadi Bu ke masalah syirik. Jadi syirik tadi apa artinya? Orang yang menutupi hatinya dari kebenaran Islam. Oh kafir, kok belum move dari syirik sih? Iya kafir. Kok ibu manut-manut aja gitu? Padahal saya selalu bilang kita itu ngaji itu harus berpikir. Kadang apa yang di sini tuh beda sama yang di sini. Saya lelah kayaknya. Ya jangan diaminin kalau lelah Bu. Ya berarti hati-hati ya, jangan asal mengejas, menuduh saudara kita itu kafir. Tapi kalau kelakuannya itu gimana ya, dia tuh tertutup gitu hatinya. Dibilangin terus, bahkan dia itu ngeyel banget sampai mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ini cirinya tuh ini. Dia tuh mengingkari yang dibawa sama Rasulullah, baik itu sebagian maupun semuanya. Contoh, yang dibawa Rasulullah itu apa? Al-Quran ya. Al-Quran itu kan banyak ayat. Semuanya itu kan dibawa sama Rasulullah. Contoh ya, sholat. Sholat itu ajarannya Rasulullah enggak? Kalau misalkan ada orang tidak sholat, apakah dia pasti kafir? Belum tentu. Kita lihat dulu, dia tidak sholat kenapa? Misalkan A sama B, dua-duanya tidak sholat. Tapi A, dia tidak sholat karena dia bilang, siapa bilang sih sholat itu wajib? Siapa yang ngomong sholat fardu itu wajib? Sholat itu nggak wajib, kata dia. Tapi dia mengakui Islam. Makanya dia nggak sholat karena dia menganggap sholat fardu itu tidak wajib. Dia nggak sholat. Terus yang B, orang kedua, dia nggak sholat, tapi dia tahu, yakin kalau sholat itu wajib. Terus kenapa nggak sholat? Males. Ada nggak yang begitu? Ada. Berarti yang jatuh kepada kekufuran ini orang yang A atau orang yang B? Kenapa yang B? Saya ini lagi ya, ayo ya. Kafir itu apa tadi? Orang yang menutupi diri dari kebenaran Islam.
Cirinya apa? Mengingkari apa yang dibawa Rasulullah. Syariatkan ya. Contohnya apa tadi? Sholat. Sholat itu kan apa yang dibawa Rasulullah kan ya. Yang A tadi gini, dia itu tidak yakin sholat itu wajib. Dia mengingkari enggak? Dia mengingkari sholat itu wajib. Makanya dia enggak sholat. Karena dia enggak yakin sholat itu perintah Allah. Berarti dia sebagian kan ya terkait dengan sholat. Sedangkan yang B, dia enggak sholat, tapi percaya bahwa sholat itu wajib. Mengingkari enggak yang B? Mengingkari itu enggak yakin. Kalau yang B tadi yakin sholat itu wajib, tapi nggak mau sholat. Kenapa? Males. Berarti perilaku yang jatuh kepada kekufuran itu yang A atau yang B? Yang B yang kafir. Ingat, kafir itu orangnya, kufur itu perbuatannya. Boleh nggak kita langsung nuduh orang kafir tadi? Nggak boleh kan? Karena dia ngaku masih Islam. Yang pertama tadi itu masih meyakini Allah nggak? Masih. Tapi dia bilang sholat itu nggak wajib. Artinya dia mengingkari sebagian syariat yang dibawa sama Rasulullah. Maka dia bisa dikatakan jatuh kepada kekafiran. Orangnya bisa disebut kafir, perbuatannya namanya kufur. Kenapa kok dia bisa jatuh kepada orang kafir? Karena dia mengingkari apa yang dibawa Rasul. Dia ingkar, nggak mau nerima, gitu ya. Dia mengingkari syariat sholat katakanlah. Walaupun misalnya puasa dia nggak ingkar, tapi sholat dia nggak percaya itu wajib, makanya kita nggak perlu sholat. Maka itu termasuk mengingkari apa yang dibawa Rasul. Dia bisa jatuh dilabeli sebagai kafir. Tapi kita nggak boleh menuduh dia sembarangan, ya kan? Nah kita kalau mau bilang sama seperti itu apa? Bisa jatuh kepada kekufuran. Jangan langsung bilang kamu kafir karena kamu gak sholat. Bahaya. Iya. Tapi supaya nggak kemudian kita asal tuduh, walaupun memang perilakunya memang termasuk kategori kafir ya, karena dia ingkar, menganggap sholat itu tidak wajib. Kita bilangnya apa? Perbuatanmu bisa jatuh pada kekufuran. Berarti kita nggak melabeli. Tapi yang kita lihat adalah perbuatannya. Bingung? Bagus kalau bingung. Artinya berpikir. Ya, nggak apa-apa. Saya senang kalau bingung. Iya, biar hidup lagi nih sel-sel otaknya, gitu kan ya. Sedangkan yang orang nomor 2 tadi percaya nggak sama risalahnya Rasulullah? Sholat itu wajib, tapi dia nggak mau sholat. Ya, berarti dia nggak bisa kita sebut kafir, karena kafir itu ini mengingkari. Gitu ya. Nanti namanya ada lagi. Ya, gitu ya. Bisa dipahami nggak? Saya kasih contoh lagi nih, biar tambah bingung. Harusnya semakin banyak contoh makin jelas. Saya kasih 3 contoh. Ada orang nggak haji. Yang pertama, karena nggak mampu, belum mampu, nggak ada duitnya. Ada duitnya, badannya nggak sehat juga nggak mampu. Kemudian yang kedua, ada orang nggak haji, tapi dia meyakini bahwa haji itu tidak wajib. Mana yang termasuk kafir atau jatuh pada kekufuran? Yang pertama atau yang kedua? Saya ulang pertanyaannya. Hilang lagi. Yang pertama,
ini kan konteksnya sama ya. Ada orang nggak haji. Ibu ini udah haji belum? Belum. Kenapa nggak haji? Belum ada uangnya. Berarti belum mampu. Tapi percaya nggak kalau haji itu wajib bagi yang mampu? Karena termasuk syariat ya, yang dibawa sama Rasul. Ibu itu nggak ingkar kan? Haji itu wajib kan? Bagi yang mampu kan? Berarti ibu-ibu nggak ingkar kan? Itu yang pertama. Yang kedua, itu sama-sama belum haji, sama-sama nggak ada duitnya juga. Tapi dia meyakini bahwa haji itu tidak wajib, walaupun mampu, karena itu bukan sesuatu yang wajib. Ya, karena itu nggak wajib, bisa aja misalkan nih kita ziarah ke 9 wali, itu juga sudah termasuk haji loh pahalanya. Jadi haji yang ke tanah suci itu nggak wajib, karena bisa diganti sama ziarah. Itu yang kedua. Berarti dia mengingkari rukun iman apa Islam? Islam apa iman? Haji Islam dong ya. Berarti dia mengingkari rukun Islam. Karena di dalam rukun Islam itu ada rukun haji. Sedangkan dia menganggap haji itu tidak wajib. Berarti orang yang mengingkari rukun Islam termasuk mengingkari yang dibawa Rasulullah enggak? Iya. Berarti yang kemudian jatuh kepada kekafiran yang orang pertama atau kedua? Alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa, tenang. Baru 2 bulan, belum 13 tahun. Nah, insya Allah kalau udah 5 tahun nanti akan terbiasa dengan cara mengajar saya. Nah, saya nggak mau saya ngomong banyak-banyak tapi nggak ada yang nyantol sedikit pun. Mending pelan-pelan gini aja, tanya jawab ada yang nyantol. Kalau bisa jawab bagus, walaupun jawabannya salah. Karena itu termasuk orang-orang yang berpikir. Justru kalau nggak jawab, itu saya bingung. Makanya saya senang kalau menjawab. Ada beda-beda tadi. Oh, yang satu, orang nomor 2. Itu artinya pada mikir. Walaupun jawabannya ada yang benar, ada yang salah. Tes yang nomor 3 lagi ya. Yang terakhir nih. Yang kafir yang mana gitu kan ya, yang mengingkari yang mana, soalnya sama-sama nggak melakukan gitu kan ya, tadi sama-sama nggak haji, makanya kita nggak boleh sembarang mengejas, menuduh orang, karena bisa jadi motifnya berbeda, karena itu masalah hati, dalamnya hati masih, dalamnya samudra masih, dalamnya hati, samudra masih bisa ada ukurannya, hati nggak ada yang tahu, makanya jangan asal nuduh, gitu ya, kafir kamu, gitu jangan, gitu ya. Kenapa dia nggak sholat? Alasannya apa dulu? Gitu ya. Nih contoh nih saya mau ngetes ibu masih on nggak? Ada orang berzina. Nah, kalau tadi yang wajib-wajib ya, ini yang larangan Allah. Ada zina ya, zina ini kan zina itu kan larangan Allah. Orang yang pertama mengatakan zina itu halal, ya kan ya? Tapi dia nggak berzina loh. Nah ini pertanyaannya agak sulit pikir Bu ya. Orang yang pertama dia nggak mau zina, dia nggak berzina ya, tapi dia bilang zina itu halal. Orang yang kedua dia itu berzina ya, tapi dia tahu bahwa zina itu haram. Dosa, maksiat, tapi dia melakukan zina. Kenapa? Nggak tahan, karena pengen, ya kan? Nah, seperti itu. Mana yang kafir? Yang pertama. Nah, yang kafir ngaco. Yang pilih yang pertama yang mana? Yang dua bingung. Ibu berdua bingung. Gak apa-apa, bingung itu adalah tanda-tanda ulil albab.
Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Yang kafir yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama nggak zina loh, tapi dia bilang zina itu halal, nggak dosa, tapi dia nggak zina. Ada ciri ini nggak? Mengingkari yang dibawa Rasulullah. Pernah dengar ayat ini? Wala taqarrabu zina. Janganlah kalian mendekati aja nggak boleh, apalagi berzina. Berarti zina itu haram atau halal? Berarti zina itu haram, itu adalah ajaran yang dibawa Rasulullah. Kan begitu ya? Tapi ketika dia bilang zina itu halal, berarti dia mengingkari ajaran yang dibawa Rasulullah. Namanya apa tadi? Kafir. Berarti yang kafir yang pertama atau yang kedua? Tapi walaupun dia nggak berzina, itulah urusan hati. Iya, dia nggak mau menerima kebenaran tentang wala taqrabuz zina. Zina itu haram, kebenaran nggak? Kebenaran, tapi dia nggak mau tahu, dia tertutup dari kebenaran itu sehingga dia ngeyel. Zina itu halal, asal suka sama suka. Itu bisa jatuh kepada kekufuran atau pelakunya namanya kafir. Terus yang kedua tadi orang jenis apa? Nanti saya bahas temennya nanti. Ini baru kafir dulu. Nah, yang kedua tadi kan sebenarnya banyak terjadi ya. Dia tahu zina itu haram, tahu itu dosa maksiat, tapi dia tetap. Nah, jadi lebih parah mana? Saya kan suka bertanya menjebak kan ya. Dua-duanya itu parah, nggak ada yang lebih parah bu. Dua-duanya parah. Pertanyaan saya nggak ada yang lebih baik kan? Karena dua-duanya masuk neraka. Nggak ada yang mending. Oh, dari tadi tuh kita kadang mikir kan ya, dua-duanya parah. Nggak ada yang bisa kita pilih. Yang pertama kafir, dia mengingkari ajaran Rasulullah. Yang kedua, dia nggak mengingkari, tapi melakukan. Itu namanya maksiat kan begitu ya. Setiap dosa maksiat itu ada dosa kafir, benar nggak? Musyrik tadi nyambung lagi gitu kan ya. Gimana? Bisa ditangkap nggak ini? Bedanya kafir itu apa? Berarti saya tanya Bu, apakah kafir itu bisa tampak lewat muka? Itu urusan hati, urusannya sama Allah. Kecuali dia mengikrarkan diri, baru jelas. Misalkan ada orang bilang kayak gini, aku nggak beriman sama Allah. Nah dia sudah ngomong kan ya, berarti buktinya jelas dong, jelas. Tapi selama dia tuh nggak ngomong, ya kan? Terus dia itu memposisikan diri tuh Islam, walaupun nggak tampak tanda-tanda orang Islam gitu kan ya. Kalau laki-laki kan nggak tampak ya, perempuan juga banyak yang nggak tampak ya, kan nggak pakai kerudung misal ke pasar gitu, tahu gitu mana yang Islam mana yang bukan. Kan ada yang nggak pakai kerudung kan? Apakah semua orang nggak pakai kerudung itu kafir? Belum tentu kan? Bisa jadi dia Islam. Kan nggak tampak gitu. Kafir itu tuh nggak ada gitu loh. Itu tuh urusan apa tadi? Hati. Hanya Allah yang tahu. Makanya harus ada bukti yang jelas. Bukti yang jelas itu kalau dia sudah ngomong. Ada orang ngomong, saya murtad, saya keluar dari Islam, dia masuk agama Kristen, jelas dia kan kafir. Makanya tadi di awal, jangan mudah mengkafirkan orang, belum tentu dia kafir. Sebaliknya, orang yang kafir, ya dibilang kafir. Kan ada orang bilang gini Bu zaman sekarang, ya orang Nasrani itu bukan orang kafir, itu ahli kitab, bukan orang kafir. Ada juga yang bilang begitu. Padahal tadi ibu-ibu baca ya bahwa orang kafir itu ada dua jenis.
Dua golongan, ahlul kitab dan musyrik. Nah, ini tentang perkafiran ini kira-kira bisa dipahami. Intinya apa berarti? Mengingkari yang dibawa sama Rasulullah. Berarti kita nggak boleh asal nyebut kafir ya Bu ya. Walaupun kemudian jelas tanda-tandanya mengingkari. Sekarang ini banyak nggak orang yang mengingkari ajaran Rasulullah? Banyak kan ya? Ngakunya masih Islam kan ya? Nah, kita bisa mengatakan itu bisa jatuh pada kekufuran. Jadi bilang kufur itu lebih aman daripada bilang kafir. Karena banyak orang Islam yang mengingkari kebenaran. Saya kasih contoh nih, saya kemarin dengar gini. Yang haram itu cuma babi, yang lain nggak haram. Emang apa? Korupsi. Korupsi itu haram nggak? Ya, dia nggak percaya. Karena apa? Bagi dia yang haram itu cuma babi. Ada itu yang begitu. Yang suka korupsi itu ngomong begitu, Bu. Dia nggak percaya. Padahal ada ayatnya, surat Al-Baqarah 188. Wala ta'kulu amwalakum bainahum bil batil. Janganlah kalian makan harta saudara kalian dengan cara yang batil. Lalu korupsi itu mengambil hak orang lain enggak? Makan hak orang lain enggak? Tadi dilarang apa disuruh? Berarti haram atau halal? Tapi ada orang Islam menganggap bahwa korupsi itu tidak haram karena yang haram cuma babi. Berarti kita bilang apa sama orang yang begitu? Orang yang bilang begitu mengingkari nggak Bu? Mengingkari sebagian ajaran yang dibawa sama Rasulullah. Maka kita bisa bilang sama dia, kamu bilang begitu bisa jatuh pada kekufuran. Ya. Dan itu kekufurannya kan sebenarnya dia bisa dilabelin kafir kan? Allah kasih label kafir tuh bisa. Tapi kita kan berhati-hati. Karena apa? Dilihat kemarin sholat Idul Fitri masih nongol. Walaupun kita nggak ngerti sholat 5 waktunya. Tapi ketika dia pidato misalkan ya, nggak apa-apa gitu ya. Karena yang haram itu cuma berarti yang lain-lain itu boleh. Nah, itu kan mengingkari sebagian yang lain. Nah, itu bisa jatuh pada kekufuran. Sampai sini bisa dipahami tentang istilah kafir ini. Ya. Kafir itu jelas ya batasannya ya. Pokoknya kalau dia ingkar sama apa yang dibawa Rasulullah, udah nggak meyakini. Beda loh ya sama orang yang nggak melakukan, tapi dia yakin itu ajaran Rasul. Misal nih ibu lihat ke pasar, ada orang nggak pakai kerudung, apakah langsung kita bilang kafir? Belum tentu. Lihat KTP-nya Bu, kok Islam gitu. Kok nggak pakai kerudung? Apakah langsung kita jas kafir? Nggak bisa. Tergantung dia nggak nutup aurat tuh kenapa. Kalau dia ngomong karena nutup aurat itu tidak wajib. Sejak kapan ada aturan begitu? Itu mah gak wajib. Kamu aja yang ada-adain. Misalkan kayak gitu ya. Nah, kata ibu gitu. Kan ada ayatnya begini begitu gitu ya. Aku mah gak percaya. Itu bisa jatuh kepada kekufuran. Hati-hati loh. Mengingkari satu ayat dalam Al-Quran bisa jatuh kepada kafir. Perbuatannya namanya kufur. Jadi walaupun misalkan belum bisa melakukan, minimal jangan mengingkari. Tapi nggak mending juga lah ya. Ya kayak zina tadi kan ya, belum bisa meninggalkan zina. Tapi dia tahu zina itu maksiat. Terus kenapa dilakukan? Pengen. Tidak tahan godaan. Mana yang lebih penting? Gak ada. Dua-duanya sama-sama parah. Nah, jadi orang yang kemudian dia tahu
gitu ya, bahwa itu tuh sebenarnya kebenaran dari Allah, tapi kemudian dia tidak melakukannya. Tapi kan alasannya orang macam-macam ya. Ada yang nggak yakin, ada yang karena males, gitu kan ya. Ada yang karena nggak tahu. Tapi ada orang yang tahu kebenaran Islam, tapi dia itu tetap mengingkari. Banyak nggak yang begitu? Sudah dikasih tahu bahwa Islam itu begini, gitu kan ya, syariatnya ini. Tapi dia tetap mengingkari. Tapi dia percaya sama Allah, Bu. Ini namanya orang Islam rasa kafir. Ada nggak begitu? Ada, dia campur-campur ya. Orangnya tuh Islam, pakai kerudung lah ya, sebagai sebuah identitas. Tapi dalam hatinya, misalkan ya, dia mengingkari sebagian atau seluruhnya apa yang dibawa oleh Rasulullah. Berarti Muslim rasa kafir. Itu namanya apa itu? Setengah-setengah. Tapi banyak nggak yang begitu? Casingnya Islam, tapi dia mengingkari kebenaran. Dikasih tahu zina itu haram, dia nggak peduli siapa bilang zina itu haram. Buktinya tuh banyak tuh orang melakukan ini biasa aja, gini. Itu Islam rasa kafir kan gitu. Inilah yang disebut sebagai yang ketiga. Yang pertama kan udah dapat tadi ya, syirik. Yang kedua dapat istilah kafir. Yang ketiga ini namanya munafik. Munafik atau nifak, sama aja di istilah Al-Quran. Nah, dapat dua ya. Yang satu mana? Minggu lalu. Nah, yang ketiga namanya munafik. Ini menodai, merusak keimanan kita nggak, Bu? Ya. Munafik atau mungkin bahasa lainnya adalah nifak. Bukan infak loh ya. Kalau infak dianjurkan, kalau nifak jangan. Munafik. Itu dibalik I sama N kan beda arti ya, Bu ya. Infak sama nifak dibalik aja ada beda arti. Jadi munafik itu gimana? Kita harus tahu, Bu. Jangan-jangan kita itu munafik, Bu. Ya kan ya? Kita kan tadi nggak boleh ini itu tuduhan bukan disematkan untuk orang lain, bukan pertanyaan untuk orang lain, tapi ini adalah pertanyaan untuk siapa? Diri sendiri. Munafik itu bukan pertanyaan yang ditujukan untuk orang lain. Makanya pertanyaannya bukan apa kamu orang munafik? Apa, Bu? Apakah kita termasuk orang munafik? Jangan-jangan aku munafik. Bukan jangan-jangan kamu munafik atau munafik kamu. Nah, ingat ya, munafik itu bukan pertanyaan untuk orang lain, tapi munafik itu pertanyaan untuk diri kita sendiri. Catat tuh ya. Nah, sama seperti sebelumnya, harus kita definisikan dulu biar jelas, gitu ya. Munafik itu apa? Apa yang tampak berbeda dengan di hati. Tampak itu ya kenyataan, Bu. Apa yang dia tampakkan berbeda dengan di dalam hati. Munafik atau nifak. Nah, itu nanti pertanyaannya bukan jangan-jangan kamu munafik, enggak. Jangan-jangan aku munafik. Apa yang ditampakkan berbeda dengan yang ada di hati. Nah, tadi saya bilang ya, dalamnya samudra bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Cirinya apa? Nanti saya kasih ciri-cirinya gitu ya. Biasanya orang munafik
sama orang kafir itu dosanya lebih besar mana kira-kira? Kafir, betul. Karena kafir itu tadi tidak menerima kebenaran. Bisa musyrik, bisa Yahudi dan Nasrani. Tapi orang munafik itu orang Islam enggak? Islam. Munafik itu orang Islam. Berarti kalau dilihat dari mending mana? Mending mana? Oke. Sebaliknya, lebih berbahaya yang mana? Kafir atau munafik? Kalau kafir biasanya tampak tuh orang-orang Nasrani, Yahudi, orang Kristen, Buddha, musyrik kafir. Kalau orang munafik, casingnya Islam, tapi hatinya bisa jadi dia mengingkari Allah dan Rasul. Pertanyaan saya, lebih bahaya mana? Takut jawab, jadi jawabannya ini. Lebih berbahaya munafik. Tidak semua pertanyaan saya hasilnya ini dua-duanya gitu ya. Ada kalanya memang jawabannya itu salah satunya gitu. Ngikutin template jangan, nanti kita nggak mikir kalau begitu. Buktinya apa, Bu? Hafal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5? Ya, Al-Baqarah itu yang mana? Alif lam mim dzalikal kitabul la. Itu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu berbicara tentang orang mukmin. Berapa ayat? 5 ayat. Ayat ke-6 dan ke-7 surat Al-Baqarah berbicara tentang orang kafir. Kalau nggak percaya lihat. Iya enggak? Berarti yang bicara tentang orang kafir berapa ayat? 2 ayat. 6 sampai 7. 8 Al-Baqarah ayat 8 sampai 20 berbicara tentang orang munafik. Apa itu 8 sampai 20? 13 ada ya. Jadi Allah itu membicarakan orang mukmin, orang kafir, orang munafik panjang kali lebar yang mana? Oh, nggak ada yang jawab, cuma itu aja sih. Tadi Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 Allah berbicara tentang orang mukmin. Ayat ke-6 sampai ke-7 Allah menjelaskan tentang orang kafir, ya kan? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sampai ayat 7. Ayat 8 sampai ayat 20 berbicara tentang orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian orang manusia berkata dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Terus namanya apa tadi? Munafik atau nifak. Jadi banyakan mana Allah itu bercerita, orang yang mana yang Allah kasih pembahasan panjang kali lebar? Munafik. Kalau orang kafir berapa ayat tadi? 2 ayat. Keliru lagi nih nyatatnya gimana ini? Ya. Kalau tadi Al-Baqarah 1 sampai itu bicara tentang mukmin. Jangan keliru Bu ya. 6 sampai 7 bicara tentang orang kafir. 8 sampai 20 bicara tentang orang munafik. Jadi yang dibahas panjang kali lebar itu orang mana? Munafik. Itulah kenapa dikatakan munafik itu lebih berbahaya dibandingkan kafir. Kalau kafir itu udah jelas, itu orang Hindu itu kafir, jelas. Orang itu Nasrani kafir, jelas. Tapi kalau munafik Bu, itu seperti musuh dalam
selimut. Casingnya Islam, tapi hatinya itu kalau dia melihat agama Islam menang, dia itu akan sedih. Sebaliknya, kalau melihat Islam itu sedang merosot, sedang terhina, dia akan senang. Itu orang munafik itu begitu. Sehingga apa? Orang munafik ini punya daya rusak yang lebih besar. Tahu nggak Bu? Di Madinah, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah ya, di situ ada daulah Islam. Orang munafik itu jumlahnya sedikit banget, banyak muslimnya, banyak mukminnya. Tapi meskipun sedikit munafik ini jumlahnya, tapi dia sangat berbahaya karena casingnya Islam, terlihat mendukung dakwah Rasulullah. Tapi ketika perang Uhud kalah, senangnya luar biasa, ngomporin, jelek-jelekin tuh, kalah kan. Berarti kalau ada orang lihat ada kebaikan, ada syiar Islam, kok dia nggak suka, sedih. Nah itu termasuk ciri-ciri munafik. Ciri-cirinya mudah. Dia itu casingnya Islam, yang dia omongin Islam. Tapi ketika dia melihat Islam itu menang, Islam itu berjaya, dia sedih. Sebaliknya kalau dia melihat Islam itu terpuruk, dia senang. Itu munafik itu seperti itu. Nah, berarti munafik itu bisa dilihat dalam bentuk perbuatan nggak? Tampak nggak kira-kira? Tampak. Nanti ada saya kasih contoh. Berarti munafik itu sebenarnya masalah hati kan ya? Makanya munafik itu ada yang nifak i'tiqadi, nifak hati. Hatinya yang munafik. Ada jenis yang kedua, munafik amali. Perbuatannya termasuk ciri orang munafik. Berarti munafik ada berapa tadi? Nah, munafik ada dua ya. Ada apa tadi? Munafik hati, sama munafik yang tampak perbuatan. Nah, kalau bahasa Arabnya i'tiqadi. Kalau ini amali. Amal kan perbuatan ya Bu ya. Nah ini kenapa sih bahas detail kayak gini? Tujuannya untuk mendeteksi. Kan tadi pertanyaannya, aku termasuk munafik atau enggak? Gitu, bukan pertanyaan yang ditujukan untuk orang lain. Kan? Jadi munafik i'tiqadi atau munafik dalam hati tadi sama, casingnya Islam, mengakunya Islam, KTP-nya Islam. Sholat tanpa, tapi dalam hatinya dia mengingkari atau tidak percaya bahwa Rasulullah itu membawa ajaran Islam, membantah. Atau kemudian tadi nggak suka kalau Islam maju, senang kalau Islam mundur. Ada kegiatan-kegiatan Islami, dia nggak suka. Ngapain sih kumpul-kumpul kayak gitu? Buang-buang tenaga aja. Gitu. Tapi giliran kemudian Islam itu lagi terfitnah, gitu kan ya? Wah, dia muncul Bu. Dia akan muncul untuk apa? Memperjelas kejelekan Islam. Makanya orang munafik itu biasanya munculnya kalau pas ada fitnah. Senang dia kalau ada fitnah. Senang kalau Islam itu difitnah. Contoh nih, mungkin beberapa waktu yang lalu dulu ya, suka ada peristiwa bom-boman gitu kan ya. Ketika ada gereja dibom misalkan ya, bom apapun gitu lah di Indonesia ya, yang jadi ketika ditemukan itu Islam, langsung Islam dicap sebagai apa? Teroris. Tapi di Sulawesi sana, di Palu, sama, ada orang ngebom juga. Tapi ketika ditangkap pelakunya bukan Islam, disebutnya apa? Kriminal. Nah kok beda ya nyebutnya ya? Kenapa kalau pelakunya itu pas orang Islam, langsung
teroris. Tapi kalau pelaku pemboman kekerasan itu bukan Islam, dibilangnya apa? Kriminal. Sedih nggak? Kenapa kok sama-sama nggak dibilang teroris saja? Sama-sama pelaku pengeboman gitu kan ya? Contoh di Amerika kemarin ada orang, kan di Amerika itu senjata itu legal ya Bu ya, dia nembakin jemaah masjid, orang lagi sholat Jumat ditembakin sama orang kafir itu. Kalau kita langsung bilang apa itu? Teroris kan? Tapi dibilangnya apa? Kriminal. Tapi kalau misalkan ya Bu ya, pelakunya muslim aja, langsung dibilang apa? Sadar nggak kita kalau agama kita itu begitu dipojokkan supaya umat Islam itu takut sama agamanya sendiri. Islamofobia namanya, fobia sama Islam. Supaya anak-anak muda itu Islam itu begitu, Islam itu begitu. Nah, ini orang munafik ini seneng banget kalau ada acara begini nih. Langsung itu dia akan bikin narasi, di garis bawah ini ya betul nih, ini. Dan di Indonesia itu banyak yang kemudian casingnya Islam, mohon maaf juga bisa menyampaikan kepada masyarakat gitu ya. Tapi ketika melihat misalkan contoh urusan umat Islam, kalau itu kemudian dalam hal kebaikan, dia itu nggak suka. Contoh nih, tahu kasus Gaza di Palestina yang sedang digenosida sama Zionis Israel, tahu ya Bu ya? 69.000 meninggal, sipil loh ya. Ya, terus orang Indonesia pada ngumpulin donasi gitu kan ya. Itu ada orang Islam yang nyinyir kan? Ngapain di sini MT Nurul Hidayah ngumpulin donasi ke Gaza, ke Palestina? Di sini juga masih ada yang membutuhkan, ngapain ngurusin kayak gitu? Sebenarnya itu kan empati ya, itu kan bentuk persatuan kaum muslimin. Tapi tetap ada muslim yang enggak suka, berarti dalam dirinya ada ciri orang giliran ada orang Rohingya Islam terkatung-katung di perairan Aceh, diusir gitu kan ya, dia senang gitu kan ya, tuh gitu kan, bagus tuh kayak gitu, usir aja lah ini intinya tuh begitu. Padahal dia mengikarkan diri sebagai seorang muslim. Dalam kehidupan sehari-hari itu seperti itu nifak i'tiqadi, dalam hati. Orang kan nggak ngerti kalau belum kemudian ada momen, ada fitnah. Nah ini hati-hati ya Bu ya, jangan suka kemudian kompor nih misalkan hal-hal yang ada di kehidupan kita sehari-hari lah ya gitu ya. Apa bedanya sama iri ya? Yaitu iri itu lahir dari munafik tadi. Sesuatu yang nggak suka kalau Islam itu maju, atau ada orang itu baik, orang itu hijrah ke pengajian ini, dia tuh nggak suka. Tapi giliran orang itu sudah nggak ngaji lagi, jadiin temen, dia bersuka cita. Loh kalau gitu kan mirip-mirip sama makhluk sebelah ya. Apa makhluk sebelah? Loh, setan itu kan senang mengajak kepada keburukan, gitu kan ya, dan menjauhkan orang dari kebaikan. Iblis kan begitu ya, tapi itu ada pada manusia. Insya Allah nggak ada ya nifak i'tiqadi ya. Kalau ada kita harus segera bertaubat. Beriman kepada Rasul, ya, tapi dia bilang gimana ya, Nabi Muhammad itu kan pedofil, ada yang bilang gitu. Kenapa? Mau dia nikahin bocah, dia nikahin anak, apa kalau nggak bukan pedofil itu? Padahal dia Islam, itu namanya nifak atau orang munafik. Dalam hatinya itu nggak suka sama Rasulullah. Nah, mudah-mudahan nggak ada di sini. Munafik dalam bentuk amali atau perbuatan ini lebih kelihatan, gitu ya. Beda sama syirik kemarin, samar, ria, seperti semut hitam nempel di baju hitam,
di malam hari. Kalau nifak yang perbuatan ini itu ada hadisnya bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Saya yakin ibu sudah pernah dengar. Idza haddatsa kadzdzaba. Yang pertama, apabila dia berbicara dia berbohong. Ciri yang pertama, ini kan tampak ya. Terus ciri yang kedua, wa idza wa'ada, apabila dia berjanji dia mengingkari. Kan sampai ada lagunya kan? Kalau yang berjanji, kaulah yang mengingkari. Itu lagu. Terus yang ketiga, apa Bu? Oh, tadi yang berjanji, kemudian apabila dia dikasih amanah, dia berkhianat. Itu ciri. Coba kita deteksi satu-satu. Apa bukan syirik lagi ya? Munafik. Ini munafik ya dalam hal perbuatan, gitu ya. Barang siapa yang berdusta, ngomong dia berbohong. Itu ciri orang munafik. Berbohong itu boleh nggak Bu? Nggak boleh. Dosa apa pahala? Dosa. Sampai kemudian diancam tanda-tanda orang munafik. Kecuali 3, ada bohong yang diperbolehkan. Apa Bu? 1, boleh nggak berbohong dalam kondisi peperangan? Boleh. Ya musuh itu kan kita nggak boleh jujur, strategi gitu ya. Ayo, kamu anak buahnya siapa? Posisi lagi perang gitu ya. Ngaku beneran, saya anak buahnya ini, tembak. Ayo, tadi musuhnya ke kanan atau ke kiri? Jujur atau bohong? Bohong. Karena itu akan membawa kemaslahatan. Tapi dalam situasi peperangan boleh. Intinya selain 3 ini nggak boleh. Gitu ya. Yang kedua, mendamaikan orang yang berselisih. Dalam rangka mendamaikan orang yang berselisih. Misalkan ini biasanya mertua sama menantu. Yang mendamaikan adalah anak laki-laki. Kata mertuanya, itu istrimu tuh nggak bisa masak, malas gini. Kalau istrinya, itu ya ibumu tuh cerewet banget sih, gini. Ini mendamaikan orang yang berselisih. Boleh nggak bohong? Boleh. Si suami bilang ke ibunya ya, dia tuh sebenarnya pengen belajar sama mama gitu ya. Karena dia itu bilangnya ini, mama itu lebih pintar masaknya. Jadi dia tuh malu kalau masak. Jangan malu sih dia. Jadi kan ini dalam rangka mendamaikan kan ya. Kan nggak mungkin suaminya tuh, ya memang dia itu malas enggak. Dia itu sebenarnya malu, gak enak sama mama gitu ya. Karena masakan mama itu enak terus. Jadi dia mau masak itu sungkan. Jadi nungguin mama terus yang masak. Tapi kalau mama mau ngajarin dia pasti senang. Dan dia ngomong ke istrinya gimana? Tadi saya bilang, mama itu cerewet banget gini. Apa gitu bohong. Itu bohong yang diperbolehkan. Satu lagi, bohong dalam mendamaikan antara suami dan istri. Suami istri berantem, itu boleh ya bohong untuk mendamaikan. Sebenarnya dia itu kemarin ya bilang ini, padahal agak bilang. Nah ini tuh sebenarnya hadiah dari suamimu loh gitu. Padahal bukan suaminya yang ngasih. Dan istrinya berterima kasih, dia ngomongnya apa? Akhirnya kan jadi damai ya, hal-hal seperti itu. Artinya Bu, selain ketiga itu dilarang berbohong. Karena itu tanda-tanda orang. Ini mempengaruhi keimanan enggak? Iya, ini kan kita lagi bahas apa nih? Hal-hal yang merusak keimanan. Jadi bohong termasuk merusak keimanan enggak? Masuk bab 3. Tanda-tanda orang munafik. Yang kedua apa tadi?
Kaulah yang berjanji, kaulah yang mengingkari. Berjanji tapi mengingkari. Contoh sama anaknya, nanti aku janji deh saya beliin burger, ditagih gitu, nggak dibeli, tapi kan dia bocil, nggak apa-apa lah ya. Bukan masalah dia bocil atau orang tua, selama kamu berjanji padanya maka kamu harus menepatinya. Berarti kalau tidak menepati, kan ada begini Bu, ada orang berjanji tapi dari awal memang sudah niatnya nggak akan menepati. Nah ini munafik yang jahat tuh ini. Dari awal tuh sudah memang nggak bakalan mau menepati, tapi dia tetap berjanji. Ntar ya, kalau aku terpilih menjadi ketua, saya gratiskan semua sekolah. Saya fasilitas kesehatan gratis, semua angkot gratis. Nah orang mana gitu pernah berjanji? Pernah buat dijanjiin begitu? Oh pernah? Percaya? Kita suka 5 tahun sekali ya dikasih janji. Nggak tahu itu janjinya memang benar-benar berjanji akan ditepati atau berjanji tapi dari awal berjanji tapi dari awal tuh sudah nggak mau menepati. Ini paling jahat itu kayak gini. Mending nggak usah janji, jadi nggak ngarep. Besok lagi janji lagi, percaya lagi. Ada juga yang berjanji dan dia berusaha untuk menepati, tapi di tengah jalan dia mundur tanpa alasan yang jelas. Nah ini juga termasuk ciri orang munafik. Terus yang juga dibilang munafik itu gimana? Sudah berjanji, mau menepati, tapi qadarullah ada hal yang membuat dia nggak jadi menepati. Ada hajat syar'i. Contohnya apa? Keburu meninggal. Janganlah ya gitu ya. Tapi kan ada ya, kita sudah berjanji tapi mengingkari tapi apa ya? Bukan alasan yang jelas itu. Alasannya jelas. Misalkan nih, kemarin tuh aku sudah berjanji ngasih tanah kepada dia berapa meter gitu. Saya janji nanti aku akan kasih tanah gitu ya. Tapi setelah melihat orang yang dikasih itu kerjaannya judol, pinjol, ya. Terus dia nggak jadi ngasih tanah, kasih 100.000 aja ya. Karena ini ada alasan yang jelas, nggak termasuk munafik. Karena ada alasan yang jelas. Munafik itu berjanji, dia mengingkari tanpa ada alasan yang jelas. Contoh nih, Bu, kita besok janjian ya, kemana? Ke Gua Lalai. Saya mau nyebut Gua Hiro kejadian. Ke Gua Lalai. Jam berapa? Janjian di depan Masjid Nurul Hidayah jam 8. Bu, janjian besok jam 8. Dalam hati gini, besok aku nggak jam 8 lah, jam 8.30. Dari awal dia sudah niatnya nggak menepati, jahat, munafik. Atau kemudian jam 8 ya Bu ya, oke jam 8. Dia berusaha menepati, tapi tanpa ada alasan yang jelas. Ya nggak jelas lah gitulah. Bangunnya kesiangan. Yalah aku ini dulu gitu ya. Yalah aku ini dulu, nggak jelas gitu. Sehingga dia kemudian sampai di TKP jam 9. Termasuk munafik nggak? Jadi kecuali ada alasan yang jelas. Bu janji jam 8. Oke jam 8. Tapi ternyata tiba-tiba ada tamu datang dari Tasikmalaya, jauh gitu kan ya, datang itu nih gitu ya. Kok ada tamu tiba-tiba nggak ngabarin dulu, disuguhin minum dulu, apa dulu, nanti saya tinggal ya. Ternyata bikin minum setengah jam. Alasannya jelas nggak? Jelas.
Yang munafik itu adalah alasannya nggak jelas, ngilang, bablas, nggak konfirmasi. Berarti kalau yang nggak munafik itu apa? Kalau ada alasan yang jelas dan ada konfirmasi. Jelas, yang penting jelas. Maaf tadi itu tiba-tiba ada tamu tak diundang. Siapa dulu nih tamu tak diundang, kan head juga tamu tak diundang. Itu nggak jelas gitu ya. Itu begitulah Allah itu menjaga hati kita supaya tidak jatuh kepada orang yang munafik. Yang ketiga apa tadi? Dikasih amanah, dia Nah, biasanya amanah ini adalah sama orang yang diberikan kedudukan, kepercayaan, menjaga barang, menjaga tugas segala macam. Nah, dia berkhianat. Contohnya itu korupsi, Bu. Korupsi itu bukan maling. Dalam Islam bukan maling. Dia terkategori kriminal yang ketiga ini, khianat. Makanya kalau dalam Islam hukumannya itu bukan potong tangan. Karena potong tangan itu bukan buat pencuri. Tapi kalau korupsi itu khianat. Dosanya masuk ke khianat. Kenapa? Karena dia diberikan amanah mengelola uang masyarakat, dia korupsi. Itu namanya khianat. Hukumannya apa? Takzir. Takzir itu macam-macam. Tergantung jumlah yang dia korupsi. Kalau 100.000 mungkin diarak masalah sampai gitu, dipublikasikan. Kalau 100 juta dipenjara, disita asetnya. Kalau 475 triliun bisa dihukum mati. Itu namanya takzir. Itu aturan siapa tadi? Islam. Ada di negara kita yang korupsi sampai dihukum mati, Bu? Agak ada. Padahal orangnya mayoritas kalah sama Cina. Cina itu korupsi berapa itu dihukum mati. Malah lebih Islamnya Cina ya. Padahal nggak ada Islam. Nah itu tadi diberikan amanah, berkhianat. Itulah orang munafik. Sikap kita bagaimana, Bu? Tadi ya, ini yang penting. Munafik itu bukan pertanyaan ke orang lain, tapi itu pertanyaan ke diri kita sendiri. Contoh Abu Bakar. Jadi Rasulullah itu sudah mengantongi daftar orang-orang munafik di Madinah. Listnya tuh ada. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Karena orang munafik itu nggak kelihatan. Islam semua, mendukung Rasul, tapi hatinya lain. Makanya Allah kasih tahu, ini loh list orang munafik, si A, si B, si C, si D. Terus tahunya itu munafik bukan bagaimana? Kalau ada orang yang meninggal di Madinah, Rasulullah nggak mau nyolatin, berarti itu orang munafik. Berarti ketahuannya pas masih hidup atau pas sudah mati? Pas sudah mati. Cirinya apa tadi? Rasulullah nggak mau nyolatin, berarti munafik. Terus kalau Rasulullah udah meninggal gimana? Nah Rasulullah itu membocorkan data tadi sama satu orang saja, namanya Hudzaifah. Jadi ketika Rasulullah sudah wafat, patokannya munafik gak munafik itu sama Hudzaifah. Jadi kalau ada orang meninggal, Hudzaifah ini gak nyolatin, berarti itu orang dia pemegang daftar orang-orang munafik. Yang lainnya gak dikasih tahu Rasulullah. Dan dia dipesan gak boleh bocorin. Ini munafik, ini munafik, ini munafik, gak boleh. Itulah kenapa kita gak boleh menuduh orang munafik, Bu. Yang zaman sekarang itu lemes banget bibir. Munafik kamu. Munafik. Ah, dia mah munafik. Padahal munafik itu nggak boleh dituduhkan kepada orang lain. Walaupun ciri-cirinya bener tampak loh ya. Rasulullah pernah bilang dia itu munafik, padahal jelas tahu kan ya. Contohnya Abdullah bin Ubay. Orang munafik. Rasulullah tahu nggak kalau dia munafik? Tahu. Tapi Rasulullah pernah nggak bilang kamu munafik? Lah kita belum jelas, hanya karena sakit hati apa langsung bilang
munafik lu. Iya kan? Rasulullah yang jelas-jelas tahu dikasih bocoran sama Allah aja nggak bilang munafik. Bahkan si munafik tadi Abdullah bin Ubay minta sorbannya Rasulullah. Dikasih nggak Bu? Dikasih. Kenapa? Supaya ngajarin kita nggak boleh menjudge orang lain munafik. Kalau Rasulullah nggak kasih sorban, kan nanti timbul pertanyaan kan, kenapa nggak dikasih? Munafik kamu. Tapi Rasulullah tetap kasih. Itu ngajarin kita nggak boleh untuk sembarangan menuduh, mengklaim, menjudge orang lain munafik. Contohnya Abu Bakar, dia itu tiap hari tanya terus ke Hudzaifah, Hudzaifah, aku termasuk nggak? Aku termasuk nggak di dalam daftar orang munafik? Kata Hudzaifah, enggak ada namamu. Masa sih? Abu Bakar, Bu. Besok lagi tanya lagi, Bu. Nggak puas. Ada nggak itu namaku? Nggak ada namamu, wahai Abu Bakar. Masa sih? Terus tanya. Berarti apa, Bu? Bukan pertanyaan ke orang lain kan? Lihat Abu Bakar. Aku munafik nggak, Hudzaifah? Aku munafik nggak, Bu? Gitu. Pernah nggak kita tanya gitu ke orang lain? Umi, aku munafik nggak? Itu yang diajarkan tuh gitu, Bu. Tapi malah sebaliknya sekarang gimana? Munafik ya, Mu? Kamu munafik ya? Balik. Ya, munafik itu bukan pertanyaan yang ditujukan untuk orang, tapi untuk diri kita sendiri. Contohlah Abu. Bisa? Boleh tanya ke sebelahnya? Iya loh Bu. Itu menandakan bahwa kita itu menerima materi ini. Bukan orang yang genial, bukan orang yang mental. Tanya ke suaminya, tanya ke teman pengajiannya, jujur nih, aku munafik gak? Berani gak? Sama bestinya, tapi jangan sama musuhnya ya. Sama musuhnya ya nanti langsung diajar ibu-ibu. Bu, ini kan orang-orang di majelis taklim, kayaknya ini orang-orang yang sama kan dari pertemuan awal kan? Insya Allah kan besti gitu loh. Dunia akhirat itu kan tujuannya. Coba tanya sama temannya, sama sohibnya, sama bestinya. Tanya, Bu, aku munafik gak? Yang ikut hari ini loh ya. Jangan tanya yang gak ikut pengajian. Nanti dikira, kamu nyindir aku. Itu salah paham. Makanya tanya yang hari ini hadir. Ini aku munafik gak? Iya, ya. Harus berlapang. Gimana? Oh ini kamu tuh kemarin janji sama aku mau beliin aku kerudung, ternyata sampai sekarang nggak dikasih. Nah, gitu ya. Kemarin tuh pernah suka ini, bikinin aku seblak, traktir aku seblak, ternyata sampai sekarang nggak ditraktir. Jadinya lebih baik nggak? Daripada langsung bilang, kamu munafik tahu. Kenapa? Dari dulu mau traktir gue seblak gitu ya, nggak ditraktir. Lebih baik ya kalau nggak tanya nggak apa-apa. Yang penting jangan bilang orang lain munafik. Jangan nunjuk-nunjuk orang munafik. Karena bisa jadi nunjuknya ke dia yang tepat ke kita. Munafik kamu. Dia sendiri adalah mau bertanya seperti Abu Bakar. Wahai Bu Sri, apakah aku di matamu ini munafik? Gitu kalau meneladani Abu Bakar. Gitu ya Ibu ya. Tuh, tadi saya tuh berjanji 2:30 itu harusnya saya berhenti ngomong. Tapi ternyata jam 3 kurang 5 saya baru mau berhenti ngomong. Mohon maaf ya, janji tapi tidak menepati. Ya tadi ada alasan yang jelas ya. Seperti itu. Oke, sampai sini kita bahas 2 poin. Ada apa tadi? Kafir dan munafik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Masih ada waktu. Asarnya 3 lebih.
Nah, lumayan tuh kalau ada tanya jawab. Atau pertanyaan kemarin mungkin tentang syirik. Barangkali ada yang mau menanyakan. Oke ini ya Bu ya, biar saya nggak salah paham pertanyaannya kemarin salah nggak dengar telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Ustazah saya bertanya, ini Ustazah kan kalau pernikahan itu ada ajaran hubungan yang orang tua. Apakah hubungan itu termasuk syirik juga ya? Karena kemarin itu ada kejadian pasangan itu perkataan soal hubungan itu. Kemudian satu lagi untuk ini kan di rumah saya itu ada anak perempuan punya boneka gitu. Boneka Ya. Itu bukunya gimana? Karena kita juga kadang mau melarang anak dia senang itu juga jadinya sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Saya tampung. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan aksian saja. Ada kejadian rumah tangga seperti perselingkuhan, ditambah pernikahan, setelah memberikan bukti semua dengan orang muslim, tapi ternyata jawabannya itu masalahnya. Nah, setelah dijawab itu dia berteman dengan dia seterusnya. Jadi dia menganggap itu cuma masalah si A, ya itu. Jadi dia nggak mau tahu masalah ini. Berarti A temenan sama si B. A tahu B berzina. Kasih tahu signifikan misalnya ada perselingkuhan. Ini yang